Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Fajar Puja Lestari. Saya mahasiswa semester 5 dari Prodi PAI di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kelas 7 semester 1 tentang Toharoh. Sebelumnya, apabila nanti saya ada tutur kata yang kurang berkenan ataupun yang salah-salah, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Baik, tentunya pasti teman-teman sudah pernah mendengar ataupun sering mendengar ataupun yang bahkan sudah paham tentang Toharoh. Ada yang tahu apa itu Toharoh? Ya, Toharoh atau bersuci. Toharoh menurut bahasa artinya bersih. Sedangkan menurut istilah syara, bersih dari hadas dan najis. Jadi pada intinya yaitu toharoh, yaitu kondisi di mana badan atau tempat atau segala sesuatu yaitu bersih dari hadas dan najis. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa itu hadas dan najis? Hadas dapat dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas yaitu dengan cara mandi atau tayamum, sedangkan menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara wudu atau tayamum. Bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, hanya pada bagian badan saja. Apa? Bersuci, saya ulangi, bersuci dari hadas yaitu baik hadas besar maupun hadas kecil yaitu pada bagian badan kita saja. Sedangkan bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat, yaitu dengan cara menghilangkan najis tersebut dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Lebih lanjut, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu najis. Najis menurut bahasa artinya kotoran, sedangkan menurut istilah syara berarti sesuatu yang dapat mencegah sahnya sholat, sesuatu yang dapat mencegah sahnya sholat seperti air kencing dan sebagainya. Najis dapat dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua yaitu najis mutawasithah, yang ketiga yaitu najis mughalladah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Cara menghilangkan atau cara mensucikannya yaitu cukup dengan memercikan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Yang kedua yaitu najis mutawasithah atau najis pertengahan atau najis yang sedang. Najis mutawasithah yaitu najis yang berasal dari kotoran, seperti kotoran manusia atau binatang, air kencing, nanah, darah, bangkai, selain bangkai ikan, belalang, dan mayat manusia.
Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu najis yang tidak ada wujudnya atau najis yang tidak berwujud, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering. Maka dari itu, najis hukmiyah diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau, dan rasanya. Cara mensucikan yaitu cukup dengan mengalirkan air pada bekas najis itu. Yang kedua yaitu najis ainiyah, adalah najis yang berwujud. Kalau tadi hukmiyah tidak berwujud, sekarang ainiyah yang berwujud. Cara mensucikannya yaitu terlebih dahulu kita menghilangkan zat, rasa, dan baunya serta warnanya, kemudian baru menyiramkannya dengan air sampai bersih. Najis yang ketiga yaitu najis mughalladah atau najis yang berat, yakni najis yang berasal dari najis anjing atau babi. Cara mensucikannya yaitu melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Baik, sudah tahu semuanya dan jelas ya tentang najis. Selanjutnya kita akan membahas tentang hadas. Hadas tadi saya sudah jelaskan, hadas dibagi menjadi 2. Ada hadas kecil dan hadas besar. Dikatakan kita memiliki hadas kecil apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal, yaitu 1. Keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Yang kedua yaitu hilang akal, contohnya tidur. Yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Dan yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Jelas ya, apabila kita melakukan 4 hal tadi atau mengalami 4 hal tadi, berarti kita memiliki hadas kecil. Cara mensucikan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka kita bisa dengan melakukan tayamum. Selanjutnya, hadas besar. Dikatakan kita memiliki hadas besar apabila kita mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama yaitu apabila kita telah berhubungan suami istri atau bersetubuh. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Yang keempat, melahirkan. Yang kelima, nifas. Yang keenam, meninggal dunia. Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dilakukan dengan tayamum. Selanjutnya, sarana yang dapat digunakan untuk toharoh, yakni bisa menggunakan air, debu, dan batu. Pada umumnya, orang bersuci menggunakan air. Air adalah alat untuk bersuci. Tetapi ingat,
tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci. Macam-macam air antara lain yang pertama ada air mutlak. Air mutlak atau air yang sewajarnya yaitu air suci yang dapat mensucikan. Artinya air itu dapat digunakan untuk bersuci. Air mutlak contohnya yaitu air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air salju, dan air embun. Yang kedua yaitu air mustakmal, air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, yaitu air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci. Misalnya air sedikit atau air yang kurang dari 2 kula yang telah digunakan untuk bersuci walaupun di situ tidak berubah sifatnya. Yang kedua yaitu air suci yang tercampur dengan benda suci, seperti air teh, air kopi, air limun, air kelapa, dan sebagainya. Baik, sudah jelas ya mengenai air mustakmal. Yang ketiga yaitu air musyammas. Air makruh atau air musyammas yaitu air yang suci dan dapat mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Seperti air musyammas atau air yang dipanaskan dengan panas matahari yang dalam tempat logam yang dibuat bukan dari emas atau perak. Yang keempat yaitu air mutan najis, yaitu air yang terkena najis. Air mutan najis apabila kurang dari 2 kulah maka tidak sah untuk bersuci. Tetapi apabila lebih dari 2 kulah dan tidak berubah sifatnya, maksudnya tidak berubah bau, rupa, dan rasa, maka sah digunakan untuk bersuci. Jadi kita sebelum bersuci harus mengetahui dari macam-macam air, dan kita bersuci harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Toharoh bisa dengan berwudu, mandi wajib, tayamum. Wudu yaitu membersihkan anggota wudu dengan tujuan menghilangkan hadas kecil. Wudu merupakan syarat sahnya sholat atau dikerjakan sebelum seseorang mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu mandi. Mandi menurut syara ialah meratakan air ke seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu untuk membersihkan atau menghilangkan hadas besar. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat dianggap sah apabila kita suci dari hadas besar maupun kecil. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib, dengan membasuh seluruh tubuh kita. Yang ketiga yaitu tayamum. Tayamum menurut bahasa berarti menyengaja, sedangkan menurut istilah syara ialah mempergunakan tanah atau debu yang bersih guna menyapu muka dan tangan untuk menghilangkan hadas sesuai dengan cara yang telah ditentukan. Tayamum dapat menggantikan kedudukan wudu ataupun mandi besar dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Tayamum merupakan suatu rukhsah atau keringanan bagi orang yang tidak diperkenakan menggunakan air
dikarenakan sakit atau kesulitan untuk mendapatkan air. Ingat ya, tayamum itu merupakan rukhsah bagi orang yang tidak diperkenakan menggunakan air ataupun pada saat itu kita tidak ada air. Keutamaan toharoh ataupun bersuci, yaitu toharoh merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok ibadah yang menjadi penyongsong bagi manusia dalam menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Seperti sholat tidak sah bila tidak dengan toharoh. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya Allah tidak menerima sholat yang tidak dengan bersuci. Maka dari itu kita sebagai umat Islam sebelum atau paling dasar kita harus betul-betul memahami tentang toharoh, karena ya toharoh itu menjadi dasar pertama sebelum kita beribadah kepada Allah. Kita harus tahu cara membersihkan kotoran-kotoran agar kita itu dalam keadaan suci, sehingga ibadah-ibadah yang kita jalankan itu dapat diterima. Begitu. Ada yang belum paham? Mungkin sekian penjelasan dari saya materi tentang toharoh. Semoga dapat dipahami dengan jelas. Seperti yang tadi saya katakan di awal, apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah-salah, saya mohon maaf dan saya sangat meminta saran dan kritik bagi saya agar saya nantinya dalam membuat video ataupun tugas-tugas lainnya lebih baik lagi. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya, terima kasih telah menonton video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.